Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deva Trianda Bajari, nomor 1753027. Di sini saya akan mempresentasikan tugas tentang paket tracer, yaitu tentang wireless technology exploration. Tujuannya sendiri yang pertama itu kita akan explore wireless network ini, kemudian kita akan menambahkan konektivitas pada Wi-Fi yang ada di boardroom atau ruang rapat. Kemudian kita akan menambahkan konektivitas wireless ke coffee shop atau kedai kopi di zona seluler dead atau zona mati. Yang terakhir kita akan menambahkan konektivitas wireless ke home office. Langsung saja, nah ini skenario atau latar belakangnya, yaitu kita akan memperluas kemampuan jaringan untuk memungkinkan peningkatan dari konektivitas di kantor lokal, dan juga konektivitas bagi mereka yang ingin bekerja dari jarak jauh. Langsung saja ya, kita ke instruksi yang pertama, yaitu kita akan mengeksplor wireless network. Yang pertama kita akan mengeksplor topologinya. Step pertama maksudnya, di mana pada mode fisik ini terdapat beberapa lokasi yang berbeda dari home city ini. Yang pertama itu ada corporate office, kemudian ada central office, lalu ada home office, coffee shop, dan juga branch office. Kemudian di sini ada pertanyaan, how are the office connect and what type of cable connection? Bagaimana empat kantor itu dapat terhubung dan jenis apa saja yang digunakan untuk menghubungkannya. Nah, dari corporate office itu terhubung dengan central office itu kita lihat dia menggunakan kabel fiber tuh. Lanjut ke bagian yang kedua, yaitu kita diminta untuk menavigasi di dalam corporate office, di mana kita diminta mengamati titik akses dari nirkabel ini, LWAP ini. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana LWAP ini terhubung ke jaringan. Untuk LWAP-nya ini di sini terdapat 6 buah ya, dan dia dapat terhubung ke jaringan itu menggunakan kabel copper through, sehingga dia bisa terhubung ke LAN. Kita ke pertanyaan yang selanjutnya, ke bagian yang ketiga, yaitu menavigasi ke Wirset CO Wirang Closet. Terus ada pertanyaan, bagaimana menara atau tower cell ini bisa terhubung dengan server kantor pusat atau central office. Dia dapat terhubung dengan central office ini karena dia menggunakan kabel jenis koaksial tuh, kabel type-nya dia koaksial. Selanjutnya bagian yang B, kita navigasi ke branch office. Kita diminta untuk memperhatikan branch office
terdapat 5 LWAP ini. Di sini 1, 2, 3, 4, 5 yang terhubung menggunakan kabel chopper stroke, kabel chopper. Selanjutnya kita lanjut saja ke bagian yang kedua. Langkah yang kedua yaitu untuk memverifikasi konektivitas. Langkah yang pertamanya kita akan untuk memverifikasi, kita menavigasikan corporate office ini ke corporate office within closet. Kita buka dulu corporate office. Kemudian kita buka wiring setnya. Lalu kita buka di laptop ini. Kita masuk ke desktop dan juga. Nah, ini udah masuk ke langkah kedua ya. Di sini kita diminta untuk melakukan testing ke alamat ini, ke alamat branch office server. Ping 192.168.2.10. Di sini masih terdapat request timeout-nya. Lalu kita coba ping ke alamat central office backbone connection. Kita ping ke 192.168.5.2. Ternyata sama ya, coba hitung lagi. Nah, ternyata dia harus melakukan 2 kali. Kita coba ping lagi alamat central office. Nah, sudah bisa. Nah, di sini juga terdapat catatan di mana paket tracer ini membutuhkan waktu untuk convergen, di mana kita akan menerima pesan permintaan waktu habis atau request timeout. Nah, kan sebelumnya itu request timeout. Jadi kita lakukan pingnya, lakukan lagi, maksudnya sudah dilakukan sekali kan, dia masih request timeout. Terus kita coba lagi untuk melakukan ping ke alamat yang sama. Selanjutnya yaitu di bagian C, kita diminta untuk menavigasi ke home city. Kita kembali lagi ke home city. Kembali lagi ke home city, kemudian kita diminta untuk mengklik smartphone yang terdapat di sebelah ini, tower cell tower. Kita ini udah masuk ke bagian yang keempat atau yang D, yaitu kita diminta untuk masuk ke desktop, kemudian command prompt. Kita akan melakukan testing ke cellular connection at the central office dan juga ke corporate office server. Titik 1. Nah, ini sudah sudah terhubung. Lanjut kita coba ke bagian corporate office 168.192.
168.1.10. Nah, di sini masih terdapat request timeout karena di sini juga sudah diberi pesan kita mungkin akan menerima pesan request timeout. Maka dari itu kita harus melakukan tes ping ke alamat yang si request timeout ini sebanyak 10 kali. Nah, kan sudah berhasil. Kemudian kita diberi pertanyaan, what are the different physical connection used between smartphone one and the corporate office server? Perbedaannya yaitu dari smartphone ke cell tower itu menggunakan seluler. Cell tower ke corporate office atau ke central office maksudnya itu menggunakan kabel koaksial. Tutup aja ya. Nah, dari central office ke cell tower ini menggunakan kabel koaksial. Sedangkan dari central office ke corporate office ini menggunakan kabel fiber. Itu perbedaan. Kalau dari smartphone ke cell ini menggunakan seluler. Lanjut ke part yang kedua yaitu Wi-Fi connectivity to boardroom, di mana kita akan membuat boardroom baru yang terdapat di dalam branch office. Yang pertama itu kita akan install a new LAP PT device to provide coverage for the new boardroom. Kita akan menavigasi ke branch office, kemudian terdapat LAP yang belum terhubung, yaitu nih yang inventory self. Kemudian kita diminta untuk memasukkannya tadi mana ya? Properti masih. Nah, ini kita masukkan inventory ini, kita masukkan ke bagian boardroom ini. Setelah itu kita diminta untuk klik the new access point to open. Sesuai kita klik, kemudian di modul ini kita klik bagian access _point_power _adapter. Ini kita tarik lalu kita masukkan di sini. Kalau udah kita nyalakan, kita reset. Kemudian yang bagian D itu klik the config tab. Lalu kita klik setting dan kita ganti nih display name-nya. Kita ganti jadi LAP B6. Masuk ke masuk ke interface .11 radio 0, terus kita set the coverage range-nya dari 250 ini kita ganti menjadi 75.00. Kemudian kita close tadi. Lalu kita lihat wireless sinyal. Kita diminta untuk mengaktifkan wireless sinyal ini.
kita koneksikan dari boardroom yang ini tadi, yang LIP inventory ini ke sini, ke branch office wiring set. Kita diminta mengaktifkan menggunakan kabel copper strike through. Langsung saja koneksikan menggunakan yang kelas Ethernet 0/22. Kemudian yang pertama pada part 2 ini kita diminta untuk mengklik laptop yang ada di branch office tadi, kita klik. Kemudian kita ke desktop, lalu kita ke IP configuration. Nah, di sini untuk DHCP-nya sudah masuk ya. Sudah terdapat IP-nya. Nah, terdapat waktu untuk melakukan atau mengirim ulang permintaan DHCP. Jadi kita mungkin akan memerlukan beberapa waktu. Kita coba lagi. Nah, sudah DHCP request successful. Dan jika sudah sukses, kita diminta untuk melakukan testing pada bagian command prompt. Itu kita akan mengeping bagian default gateway dan juga corporate servernya. Kita kembali, lalu kita buka command prompt, kita ping ke yang pertama ke default gateway yaitu 192.168.2.1. Ini sudah terhubung ya. Lalu kita juga akan mengetes ping ke bagian corporate servernya ke 192.168.1.10. Nah, di sini juga sudah terhubung dengan corporate server. Oke, kita close saja. Lalu untuk bagian ketiga, part 3 ini kita akan add wireless connectivity to a coffee shop and in a cellular dead zone. Dimana kita akan new coffee shop ini itu dibuka di Home City, telah dibuka di Home City. Kemudian tetapi tidak ada layanan seluler di area ini. Jadi shop ini tidak ada layanan seluler di sini. Nah, kita diminta untuk menyediakan layanan seluler untuk pelanggan dan juga karyawan yang ada di coffee shop. Langkah yang pertamanya yaitu kita akan mengkonektivitaskan new cell tower. Jadi kita akan sambungkan ke menara seluler baru. Yang pertama, kita akan melakukan coffee shop-nya. Dia seperti ini ya, coffee shop-nya. Nah, di sini kita perhatikan bahwa coffee shop ini tidak terhubung ke central office. Jadi kita diminta menggunakan kabel yang ada di sini. Kabel yang digunakan yaitu kabel koaksial. Nah, ini kita konektivitas. Nah, dari cell tower dari central office ini kita pilih central office, kemudian kita dari sini dulu. Ini koaksial 0 ya, dari cell tower. Kemudian ke central office, kita masuk ke sini, kemudian ke tabel, terus ke central office server. Sini pilih ke koaksial 0/3. Jika sudah menyambungkan kabel ini, kita lalu
masuk ke bagian yang ini, enggak, maksudnya ke step yang kedua, yaitu kita akan hubungkan laptop dan juga smartphone. Kita buka coffee shop-nya. Di sini terdapat sebuah laptop dan juga sebuah smartphone. Yang pertama kita akan lakukan yaitu smartphone dulu. Kemudian kita masuk tap config, lalu kita pilih ke 3G/4G. Nah, di sini kita sudah terdapat IP address-nya dan juga subnet mask, tapi kita coba klik lagi DHCP request-nya di HCP. Nah, ini udah ada ya. Kemudian untuk IP-nya sendiri yaitu 172.16.1.1.102 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255. Lalu perintah yang ketiga yaitu klik setting and verify the smartphone. Kita klik setting, lalu verify the smartphone. Nah, sudah terdapat belum di default gateway dan juga DNS-nya? Di sini sudah terdapat ya. Untuk default gateway-nya itu 172.16.1.1 dan DNS servernya itu 192.1.1.10. Lalu kita diminta under interface klik Bluetooth and set port status to on. Nah, di sini juga terdapat cellular tethering yaitu Bluetooth, kita on kan. Kemudian di under interface, nah di sini terdapat juga Bluetooth. Nah, port statusnya ini kita klik juga on. Kemudian select discover to display smartphone 1 under discover device. Kita masuk ke bagian laptop ya. Ke laptop, kemudian ke desktop, lalu kita ke bagian Bluetooth. Kita on kan bagian port statusnya, lalu select discover. Nah, ini terdapat smartphone 1 under discoverable device. Jadi device yang mengaktifkan Bluetooth ini terdapat smartphone 1 kita ini. Aktifkan juga Bluetooth. Kemudian kita diminta untuk klik smartphone 1 ini dan klik pair. Nah, kita terdapat pop-up message yang mana kita akan pair with smartphone 1 on Bluetooth. Do you want to pair? Kita klik yes. Kemudian kita diminta untuk mengklik laptop lagi. Lalu kita pilih tether. Setelah diklik tether, maka akan muncul IP configuration terdiri dari IP address subnet mask-nya. IP address-nya yaitu 172.20.10.2 dan subnet mask-nya yaitu 255.255.2.40. Kemudian kita kembali ke ini, kemudian kita diminta untuk verify, kita close kan, dan kita buka tab command prompt, lalu kita ping ke cellular gateway-nya +1.1.1. Nah, di sini sudah terhubung ya ke cellular gateway. Lanjut kita ping lagi ke corporate office servernya yaitu 192.168.1.10. Nah, di sini juga sudah terhubung ke corporate office server. Oh, harusnya kita ping yang corporate server dulu. Tidak apa-apa. Sudah terhubung
Tuh. Oke, kita tutup saja ya. Lanjut ke part 4, yaitu add wireless connectivity to a home office, dimana kita akan mendapatkan konektivitas wireless ke home office. Yang pertama, step pertama kita akan select and cable to the device. Kita ke home city, lalu kita klik ke this dan juga wireless router, dimana kita diminta untuk mengklik connection, lalu kita pilih kabel untuk menghubungkan modem dan juga wireless router ini. Kita menggunakan kabel strike through, copper strike through ini. Bentar, kita coba dulu ya. Nah, connect one end of the cable to port 1. Jadi di modem ini kita pilih port 1, lalu di wireless router ini kita pilih yang internet. Nah, kalau sudah, kita kembali ke home city view. Ya, kita kembali dari yang tadi kita di dalam home office, kita kembali dan diminta untuk menghubungkan antara home office ke central office itu menggunakan kabel sial. Nah, klik home office, di sini kita ke kabel modem dan pilih port 0. Kita akan central office, kita pilih central office wiring closet, kemudian ke rack, kemudian kita pilih CMTS, lalu koaksial 7. Setelah menghubungkan itu, kita masuk ke step yang kedua, yaitu configure the wireless router. Jadi kita klik lagi home office, lalu kita klik wireless router. Nah, di sini pada setup ini kita pilih connection type-nya, kita automatic, dari automatic. Gimana sih? Internet connection type itu kita pilih yang kemudian kita ke bawah itu terdapat ruang setup. Kita jadi memasukkan IP address, ada di sini. IP address-nya yaitu 192.168, udah sama, DHCP servernya enable, kemudian start IP address maksimumnya juga sama. Lanjut, kita klik ke bagian wireless. Setelah itu kita ganti network name SSID-nya itu menjadi home sweet home. Lalu kita save setting. Ke bawah, save setting. Kemudian kalau udah, kita ke wireless security. Nah, pada 2.4 GZ ini kita ganti security mode-nya menjadi WPA2 personal. Setelah itu kita masukkan juga password-nya, yaitu my security.
kita masukkan di sini ya. Setelah itu kita save configuration, save setting maksudnya. Kemudian kalau sudah, kita masuk ke step 3 yaitu verify connectivity. Nah, di sini kan terdapat laptop pada bagian home office, kita klik laptopnya, kemudian kita masuk ke tab config, lalu kita ke wireless mode, lalu di bagian interface. Nah, di sini kita masukkan SSID-nya yaitu home sweet home. Sweet home ini SSID-nya home sweet home. Lalu untuk authentication-nya kita pakai yang WPA itu ISK dan passwordnya yang tadi MySecureNet. Setelah itu pada bagian IP configuration itu kita menggunakan DHCP. Nah, kita coba ulang lagi ya, kita pakai DHCP, kita percepat menggunakan. Nah, ini udah muncul ya IP configuration-nya. Untuk IPv4 address-nya yaitu 192.204.202.10, sedangkan subnet mask-nya yaitu 255.255.0. Nah, ternyata perlu diulang lagi. Jadi untuk IP configuration-nya yang benar pada sini 192.168.101, sedangkan subnet mask-nya yaitu 255.255. Lanjut kita tutup ya, kita ke bagian stop, kemudian ke tab command prompt. Kita akan melakukan testing ke central office router G1/0 dengan alamat IP-nya 192.168.6.1. Masih terdapat request timeout. Biasanya kalau kayak gini kita akan melakukan lagi, kita tes sekali lagi dia terhubung. Ini request timeout semua. Kita coba lagi. Pada bagian yang di atas ini, pertama saya coba ping ke bagian central office dengan central office router G1/0 tadi masih request timeout. Jadi kita lakukan ping yang ke bagian corporate office terlebih dahulu ya, corporate office server. Ini yang 192.168.1.0 itu sudah berhasil terhubung semua. Baru kita coba lagi ke bagian yang central office router tadi, baru dia bisa terhubung. Jadi jangan yang ke
central office terlebih dahulu. Lalu kita coba ke bagian branch office servernya, yaitu alamatnya 192.168.2.10. Nah, ini sudah semua ya, sudah terhubung semua dari tiga alamat IP yang diuji ping. Kemudian di bawahnya itu terdapat, kita keluar dulu. Kemudian di bawah ini terdapat reflection atau beberapa pertanyaan terkait dengan ada cerminan dari yang kita buat ini. Pertanyaannya yang pertama itu, apa manfaat keseluruhan yang diberikan teknologi nirkabel atau wireless teknologi ini kepada end user? Yaitu wireless teknologi ini menyediakan akses tanpa kabel ke sumber daya jaringan yang membebaskan pengguna itu dari batasan jaringan fisik kabel tradisional atau traditional wire network. Yang kedua yaitu which form of wireless networking is the most beneficial? Bentuk jaringan nirkabel manakah yang paling menguntungkan? Untuk teknologi nirkabel ini tidak boleh sebagai satu lawan satu, melainkan bagaimana mereka dapat secara kolektif dapat berkontribusi pada tujuan keseluruhan untuk menyediakan akses kabel ke sumber daya jaringan. Lanjut ke yang ketiga, bagaimana masing-masing kelompok dapat memperoleh manfaat dari berbagai teknologi nirkabel yang disajikan dalam kegiatan ini. Yang pertama, murid, salesperson, R&D engineer, juga corporate eksekutif. Yang pertama itu semua kelompok akan menikmati manfaat yang dari teknologi nirkabel atau wireless teknologi ini. Untuk Bluetooth itu kemampuan untuk berkomunikasinya jarak pendek dengan perangkat jaringan dan peripheral. Kemudian untuk seluler itu kemampuan untuk mengakses tanpa kabel jarak jauh ke sumber daya jarak jauh tanpa harus berada di lokasi yang memiliki Wi-Fi atau akses fisik. Dan untuk Wi-Fi sendiri, teknologi ini memberikan manfaat yang sama seperti teknologi seluler, tetapi terbatas pada jarak yang lebih pendek dan biasanya di bawah kendali bangunan fisik. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari paket Tracer 13.5.2 tentang wireless technology exploration. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.